Ya, Sudah Istanbul bisa di booking tuh hotelnya. booking hotel, ya. Booking juga Cuma klub ini lupa kalau orang yang takabur itu biasanya diazab. Untuk satu kasus ini kita patut mengapresiasi fans Everton. Ya, oke, welcome back to the Number 10 Show. Ya, selamat kepada Real Madrid. Pod ini khusus akan membahas Madrid, khusus akan membahas final kemarin yang terjadi tadi subuh. So, tanpa basa-basi lagi, juara 2 umum gimana? Kok bisa-bisa aja loh pakai background juara 2. Jadi juara 2 umumnya sebenarnya aku kepikiran kan kemarin tuh. Jadi dua flashback yang ada. Jadi yang pertama, kenapa juara 2 umum? Dalam kurun waktu 1 minggu Liverpool tuh berhasil juara tuh. Juara 2 ya kan? Liga Inggris dan Liga Champion kan? Iya, iya. Kemudian juara 2-nya lagi berhadapan dengan yang Madrid ini di 4 tahun yang lalu, yang 2018 kan. Jadi ya layak Liverpool diberikan selamat juara 2 umum. Nggak buruk kok itu. Bukan pencapaian yang buruk ya. Iya. Apalagi soal target banyak banget ya kan. Iya. Apalagi MU aja nggak ada masuk tuh MU tuh. MU tuh nggak ada masuk loh, musim depan nggak main champion lagi. Jadi patut dirayakan ya juara. MU itu beruntung masuk Europa League. Kalau enggak lagi Conference League mereka musim depan. Aduh. Oke, jadi gimana pertandingan tadi subuh? Apakah hasilnya mengejutkan atau hasilnya seperti yang? Tapi aku bisa bilang kalau misalnya hasil Madrid ini sudah seperti yang kita prediksikan di pot-pot sebelumnya, iya kan? Iya ya. Jadi sebenarnya kan karena memang dari pembahasan kita juga kita udah sampaikan kalau ini memang final ideal kan. Yang manapun sebenarnya menang, tinggal caranya aja yang mana nih. Kalau misalnya Madrid yang menang sebenarnya nggak masalah gitu kan, dan dengan caranya juga. Cuman dari pot kita yang sebelumnya yang memang sempat jadi pertanyaan bagi kita kan, kira-kira kan Carlo Ancelotti ini bakalan pakai taktik yang seperti apa gitu. Khususnya itu Valverde. Jadi awalnya kan aku sendiri sempat mempertanyakan kira-kira Ancelotti bakalan pakai Valverde pasang dari awal dengan taktik seperti sebelumnya lah, pada saat defensive position dia mundur gitu kan. Tapi justru di sinilah apa ya, Ancelotti itu kayak mempermainkan Klopp, karena kayak kita yang bahas saja sebenarnya kan. Awalnya dugaannya itu cuma 2 itu aja, Valverde bakal dipasang di awal atau enggak nih kan. Karena bakalan terduga nih, ternyata tetap dipasang tapi role-nya agak beda. Iya. Role-nya beda dan justru disitulah dipermainkannya Sir Andrew Robertson, karena yang head to head kan di situ kan. Cuman memang secara keseluruhan kalau aku lihat memang pertandingan semalam itu yang patut di-highlight itu memang Carlo Ancelotti ya. Jadi judul pot ini kalau misalnya bisa aku request, judulnya itu harusnya Vini Vidi Vici. Itu kan salah satu kalimat populer dari Italia ya. Iya. Dan kebetulan yang cetak gol juga Vini Junior. Yap. Judul pot kita ini dan highlightnya ada Vini Vidi Vici, Ancelotti datang, dilihatnya dan menang gitu. Iya. Walaupun sebenarnya di pot kita sebelumnya aku bilang secara subjektif Liverpool, Madrid. Harapanku Madrid kan. Objektifnya aku ngelihat Liverpool lebih punya kans gitu, karena dari segi permainan gitu kan. Cuman memang nggak perlu kita kadang terlalu merendahkan diri atas harapan kayaknya. Jadi harapanku kan yang Madrid. Dan kali ini prediksiku aku dengan senang prediksiku salah. Gitu. Kapan lagi pada saat prediksi salah? Senang. Iya.
Jadi judul pot kita nanti kalau bisa Vini Vici. Oke. Editor Vini Vici. Kalau kamu gimana dari pertandingan tadi Ya subuh? sama dengan pot-pot sebelumnya, ini tentang bagaimana Ancelotti menghentikan Klopp, karena ya memang kalau dari kita lihat analisa orang-orang yang lebih hebat itu kan katanya ini lebih dari sekedar taktik proaktif dan reaktif gitu. Ya kalau kita sebagai orang awam melihatnya ya Ancelotti itu melakukan apa yang Ancelotti lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu kan. Dan kita nggak usah heran ketika Real Madrid menang dengan skor seperti ini ya. Ini Ancelotti gitu. Nah, jadi dari beberapa teman di Twitter juga pada saat muncul di highlight jeda break babak pertama, iya. Jadi itu ada beberapa yang kelewatan babak pertama, kemudian dimunculkan itu yang statistik babak pertamanya gitu kan? Iya. Aku menilainya, jadi kebanyakan tuh melihat ini Madrid kok mainnya seperti ini. Padahal memang kayak gitu. Iya memang kayak gitu. Memang kayak gitu. Jadi aku sih pada saat melihat teman-teman ada yang merespon kayak gitu, wah ini baru pertama kali ngelihat Madrid Ancelotti ini kan? Iya betul. Jadi aku juga sebenarnya kalau misalnya di sebelumnya kan kita udah bilang juga Ancelotti itu wait and see, dia dilihatnya sebenarnya. Ancelotti itu nunggu dan itu kejadian gitu. Dan ketika orang-orang banyak yang beranggapan kalau misalnya ini nanti Liverpool menang ini ya, on targetnya banyak banget, Madrid dikepung. Ya tunggu aja. Aku dari awal itu tunggu aja. Ini tinggal tunggu waktu aja kok ini. Tapi bukan ke Liverpoolnya. Dan ya benar kejadian di babak kedua, meskipun sebenarnya nggak ada yang salah juga dari Liverpool ya. Karena ya memang taktiknya Klopp seperti itu. Tapi lagi-lagi Ancelotti lebih tahu gitu. Jadi nggak ada yang salah dari kedua manajer. Yang salah itu adalah orang-orang yang berpikir kalau Ancelotti menang karena kebetulan. Terus orang-orang yang mikir kalau XG itu nggak ada gunanya. Padahal sebenarnya dua-duanya itu sama-sama berguna gitu, sama-sama ada yang pembedanya gitu. Ya jadi ya itulah yang terjadi. Aku cuma kita tinggal nunggu momentumnya aja kan sebenarnya. Iya. Makanya aku momentumnya Ancelotti itu memain momentum efektif, nggak fancy dia tiki-taka lah apalah. Jadi ya. Tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya waktu proses golnya timing golnya finish itu sebenarnya aku agak mengejutkan. Terlalu dini kalau menurutku. Di menit 58 gitu kan. Iya, menit 58 ya. Ini sebenarnya aku lihat sih karena faktor pertama memang klub gaya bermain Liverpool itu sporadis dia. Makanya kebanyakan orang, kita termasuk kita juga menghibur kalau ngelihat permainan Liverpool. Jadi sebenarnya dari pertandingan semalam gak ada yang salah juga sebenarnya kan, memang kayak gitulah gayanya. Cuman kalau yang aku lihat Klopp dan pemain-pemain Liverpool itu kayaknya nafsunya itu terlalu nggak mau. Ini tuh pertandingan final gitu. Pertandingan final itu berbeda dengan pertandingan yang lain. Jadi kalau misalnya Liverpool seperti bermain di liga, menghadapi segala macam tipe gaya permainan, entah itu main low block, mid block dan lain-lain lah kan, goblok gitu kan. Low block, mid block, goblok. Itu MU itu yang terakhir. Nah, ini tuh itu pertandingan final memang terlihat juga sih sebenarnya. Aku jadi semakin yakin dengan beberapa opini yang bilang mental pemain Madrid itu berbeda gitu kan. Kalau kita lihat memang secara statistik itu ini tinggal nunggu waktu aja nih golnya Liverpool gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara langsung di in game, ekspresi pemain Madrid beda sama Liverpool ini. Itu beda gitu kan. Gitu. Jadi aku sih ngelihat memang sebenarnya kalau kita yang sudah bahas di pot sebelumnya, ini sih tinggal kita mau Liverpool pun yang menang itu
nggak ada yang salah juga, nggak ada juga kita yang memastikan misalnya siapa yang menang gitu. Cuman prosesnya karena kita sudah agak mengikuti dari beberapa pertandingan gitu, jadi nggak terlalu mengejutkan juga sebenarnya. Iya, ini Ancelotti bermain seperti ini, klub bermain seperti itu bukan hal yang mengejutkan karena kita sudah melihat di pertandingan sebelumnya gitu. Nah, aku pengen mengomentari golnya Vini. Itu juga mengejutkan sih menurutku karena aku nggak menyangka kalau ternyata Ancelotti di babak kedua melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di babak pertama gitu. Oke. Di babak pertama kan itu fokus serangan itu di sebelah kiri kan. Vini, Benzema, interchange pass. Terus ada Carvajal di sebelah kanan, pelan-pelan naik di sampai sepertiga lapangan, nggak ada ketahuan gitu kan. Di babak kedua, Robertson malah aku pikir malah kebalikannya gitu. Aku pikir malah karena fokusnya tadi di babak pertama Vini, Ancelotti pengen nyerangnya lagi di Vini lagi kan. Ternyata enggak, malah dilakukan yang serangan babak kedua itu dari kanan dan Vini kosong. Aku pikir ini Ancelotti kampret pelatih satu ini. Sebenarnya seperti pertanyaan kamu yang di pod kita sebelumnya, kira-kira key player nanti siapa gitu kan? Aku justru ngelihat yang pada saat aku mau bilang highlight kedua fullback, justru itu yang jadi dimanfaatkan Ancelotti. Iya. Pada saat di babak pertama, TAA dengan Robertson itu agak ragu-ragu itu naik tuh bantu serangan. Karena memang defensif stylenya Madrid itu agak medium block juga, nggak yang low block. Karena kalau misalnya sudah terlalu rendah, itu justru kasih kebebasan ke pemain Liverpool kan. Betul. Tapi justru karena defensive style itu agak nggak yang low, medium malah. Jadi bukan beruntung ya. Hebatnya pemain Madrid itu dia disiplin. Ya disiplin ya. Disiplin dalam artian khususnya itu di posisi, nggak ada yang out position. Khususnya itu Toni Kroos sama Casemiro. Toni Kroos dan Casemiro. Kita kan sebenarnya mengertinya itu Casemiro itu di belakang gitu. Jangkar. Tapi justru dua pemain jadi kayak sejajar kan. Modric yang agak ke depan. Nah, di babak kedua, jadi yang pernah aku bilang juga di awal, jangan sampai Ancelotti dan Madrid mengira ini dua leg. Iya. Babak pertama digunakan Ancelotti dan pemain Madrid sebagai leg pertama tuh. Babak kedua, mungkin ya, aku duganya begini, Ancelotti itu kalau misalnya instruksinya ke Vini dan Valverde, kalau misalnya ngelihat TAA dan Robertson agak maju, kalian tetap aja, nggak usah terlalu mundur. Makanya di proses golnya itu sebenarnya Valverde itu jarang loh kalau posisi ofensif itu di situ posisinya. Bahkan babak pertama pun Valverde sebenarnya lebih ke tengah mainnya. Iya. Jadi iya kan? Justru kan mungkin kalau misalnya awal dugaan Klopp itu Valverde dimainkan bakalan difungsikan lebih ke bertahan aja nih orang nih kan. Tapi justru ternyata di plot tuh dia agak nggak usah wing dikit aja gitu. Jadi wing kan. Jadi wing. Akhirnya ragu-ragu tuh dua fullbacknya. Makanya aku ngelihat karena jadi buntunya gol dari Liverpool tuh karena kedua fullbacknya juga ragu-ragu. Mau maju salah, udah maju juga pemain Madrid itu posisinya stabil semua, nggak ada yang lari-lari tuh kalau aku lihatnya kan. Jadi eksekusi dari Ancelotti dan pemain Madrid lebih sempurna kalau aku lihat dibanding Klopp gitu. Betul. Aku tadi sempat baca dari yang artikel ulasannya The Flanker yang kelemahan Ancelotti di pertandingan sebelumnya itu adalah bagaimana pemain bertahan dengan gelandang itu menyisakan ruang yang besar di tengah gitu. Dan itu yang akhirnya kemudian ditambal sama Ancelotti dengan menginstruksikan Toni Kroos sama Casemiro biar tetap posisinya sejajar gitu kan, statis. Dan akhirnya Liverpool yang biasanya nyerang dari tengah akhirnya cuma bisa menggiring bola dari samping gitu kan, pola serangannya dari samping akhirnya. Dan itu juga yang dimaksimalkan sama Ancelotti. Jadi Ancelotti itu sudah mengantisipasi
Aku pikir Ancelotti itu sudah mengantisipasi hal itu ketika dua pemain berdiri sejajar di tengah, otomatis pasti aliran bola itu porosnya dari sayap kan, dan itu nggak cuma sekali, berkali-kali malah Trent dan pokoknya Liverpool itu sering dihadapkan di posisi 3 lawan 2 gitu. Jadi cuma 2 pemain Liverpool melawan 3 pemain Madrid yang akhirnya overload dan akhirnya Madrid dengan mudahnya menguasai pertandingan, meskipun secara play by play mungkin Liverpool lebih mendominasi ya, tapi secara kematangan, ketenangan dan penguasaan bola kayaknya Madrid lebih efektif. Dan yang apa ya, yang seninya lagi itu adalah Toni Kroos sama Luka Modric itu kayaknya gampang banget loh melepaskan umpan-umpan yang orang itu bola udah ke depan aja. Iya. Karena memang aku lihat pola serangannya Liverpool itu apa ya? Umpan-umpan pendek. Bukan. Jadi pada saat mereka lakukan serangan di sepertiga atau di wilayah pertahanan Madrid, itu lini belakang itu longgar banget tuh. Jadi itu dilihat si Toni Kroos sama Modric itu peluang pada saat mau long ball itu, atau diagonal pas yang pasnya siapa ya, Toni Kroos apa siapa gitu. Itu kedua fullbacknya Liverpool memang kayak karena ragu-ragu, dia nggak tahu mau maju mau bertahan gitu. Jadi memang kalau kita mau lihat dari statistik, ini kayaknya pertandingan sabunnya Liverpool kalau dari statistik kan. Cuman aku kalau misalnya ngelihat jadi setelah match aku lihat lagi live score statistiknya, dari shot on target, position itu aku nggak terkejut tuh. Iya. Ini sebenarnya tipikal kalau misalnya mau dibandingkan, ini kayak seperti negatif football nih. Kalau kita mau lihat dari tapi satu hal yang aku justru melihat ini pertandingan berkualitas, sebertahannya pemain Madrid atau seporadisnya penyerangan Liverpool. Madrid itu di match ini nggak ada yang kena kartu. Iya, nggak ada yang kena kartu. Jadi itu ngelihat kalau misalnya seperti yang aku bilang tadi, pemain Madrid itu betul-betul ikut tuh apa yang dibilang sama Ancelotti ya. Makanya sebenarnya kalau kita memang cuma ngelihat data, ini pasti bakal ngebandingin gaya-gayanya Mourinho sama Simeone nih, Diego Simeone gitu kan. Tapi kalau kita lihat di in game ini, aliran serangan dan bertahannya itu nggak yang betul-betul parkir bis. Enggak. Jadi Madrid pada saat sudah berhasil ngeblok serangan Liverpool, nggak yang langsung dilambung ke depan, habis itu Liverpool langsung nyerang lagi kan, enggak kan? Karena Liverpool juga justru karena lini tengahnya aku sih ngeliat karena ini murni faktornya juga masalah persiapannya. Madrid punya jeda waktu lebih banyak dibanding Liverpool. Iya. Kemudian Liverpool di akhir pekan lalu masih gontok-gontokan tuh sama City di Liga, iya. Apalagi menangnya dengan Wolves di Anfield juga kena prank. Mentalnya udah kena juga kan. Jadi selain dari eksekusinya, memang secara persiapan Madrid lebih matang dia kalau aku lihatnya. Dan pertandingan semalam juga, pertandingan tadi subuh juga membuat saya berpikir sebenarnya Eder Militao itu beneran bagus apa enggak sih? Gila, pemain itu semalam nggak ada cacat mainnya. Aku karena yang bukan yang sering juga, tapi bisa dibilang kalau match Madrid di Liga Spanyol dari 5 pertandingan, 3 pertandingan aku tonton. Eder Militao itu emang pemain yang gimana ya? Enggak, yang semalam itu bukan dia tuh. Aku sudah mempersiapkan satu tweet yang khusus buat Eder Militao, tapi nggak jadi kupost. Tweetnya itu draftnya tuh gini:
Eder Militao ngelakuin Johnny Evans lagi, tapi nggak jadi, jago banget pemain itu semalam. Dan aku sih kan lihatnya karena yang dihadapin itu Luis Diaz ya. Luis Diaz itu demam panggung kalau aku lihat. Memang kan orang-orang dan di pod kita sebelumnya juga kan Kakak Timi kan sempat juga mention key player nanti yang bakal mungkin yang jadi pembeda nanti Luis Diaz. Tapi justru kayaknya ini panggung terlalu dini buat dia untuk sekelas Luis Diaz gitu kan. Apalagi yang dihadapin itu Real Madrid. Real Madrid ya. Jadi lebih mudah buat Eder Militao karena yang di posnya Eder Militao kan center back sebelah kanan kan. Sebelah kanan. Lebih sering berhadapan dengan sisi kirinya Luis Diaz ya. Liverpool. Nah, aku sih ngeliat faktornya Eder Militao semalam itu karena memang yang dihadapin itu head to head-nya ke Luis Diaz. Sebenarnya Luis Diaz pun udah dihadang sama Carvajal juga. Carvajal ya. Jadi ya di satu sisi karena Courtois juga lagi top chair. Iya. Kegoblokan Eder Militao itu jadi nggak terlalu kelihatan tuh. Karena sebenarnya ini pemain apa ya? Satu pertandingan tuh pernah tuh yang di Liga Spanyol lawan apa ya? Kalau nggak salah Espanyol. Akhirnya imbang tuh 2-2 lawan Madrid itu. Jadi ini yang pertandingan terakhir ini kan? Itu udah gol bunuh diri, dia gol bunuh diri, terus habis itu dia gol keduanya lawannya itu karena dia slip tuh. Udah dia salah, neriakin si Alaba. udah dia salah neriakin temennya. Tapi ya pertandingan semalam sih kalau misalnya kita mau cari siapa yang apa ya, yang kurang gitu, kayaknya agak susah karena dari kedua tim sebenarnya nggak ada kok yang miss taktik kayak iya, semuanya sudah berjalan sesuai koridornya mereka masing-masing gitu. Ancelotti just doing Ancelotti thing gitu. Dan kita nggak heran. Aku malah berpikir ketika Real menang 1-0, aku pikir malah akan ada drama-drama Italian job segala macam lah, provokasi lawan. Tapi ternyata memang ya di sinilah kedewasaan dan kematangan pemain-pemain Madrid di lapangan. Sampai 90 menit pun nggak ada yang namanya mengulur-ngulur waktu karena ya mental sih, memang mental. Bahkan ketika ada yang sebenarnya peluang dari Liverpool di mana Alexander Arnold sebenarnya masih bisa masih bisa menguasai bola dan mengatur ritme, tapi entah kenapa apa yang ada di pikirannya dia tiba-tiba nge-shoot. Mungkin berharapnya ke Jota itu ya. Iya, yang arah ke Jota. Mungkin berharapnya Jota deflect bola atau gimana, tapi itu sudah kelihatan gitu kalau ya meskipun Alexander Arnold di liga adalah yang salah satu pengumpan terbanyak kan kalau nggak salah tuh di liga, tapi ya ini kompetisi Eropa ya memang Madrid ditakdirkan buat di Eropa sih. Di 10 tahun terakhir ini susah buat menyingkirkan Madrid gitu. Terlepas dari pola serangannya Madrid ya, Liverpool. Peluang dari Liverpool sebenarnya yang kulihat yang betul-betul sundulannya salah, bukan? Bukan justru. Peluangnya Mane. Oh, yang tiang yang dekat dia cut itu. Inside, iya. Terus habis itu sempat ditepis Courtois kena tiang. Aku sih ngelihat di situ yang di situ ya. Wah, ini gol nih udah nih kan. Kalau peluangnya salah yang sundulan itu ya kita sama-sama tahu itu bukan tipikalnya salah di posisi itu gitu kan. Terus kemudian si perannya Jordan Henderson memang nggak terlalu berimpact ke teman-temannya. Aku nggak tahu karena kondisi Thiago Alcantara juga yang nggak terlalu fit kayaknya kan. Iya. Makanya dia menit berapa itu ditarik dia kan. Kemudian, sama Naby Keita ya. Henderson pun kayaknya memang dari segi fisik juga nggak terlalu full 100% lagi karena dia ngelihat dari leadership-nya, tapi itu lagi intensitas di final itu memang beda. Iya. Gitu kan.
Dari raut wajahnya Salah aja, aku justru sebenarnya yang di momen peluang terakhir Salah kalau nggak salah itu yang dia kontrol bola, terus penyelamatan Courtois tuh di sebelah kanan tuh. Iya, yang sebelah kanan, iya. Itu mungkin kalau di Liga Inggris dia bakal keeping lagi, cut in lagi, Iya. baru pakai kaki kiri. Gitu. Itu dia dipaksakan kaki kanan. Bukan mau menepis kehebatan Courtois ya. Jadi memang penyelamatannya juga luar biasa juga sih. Cuman memang pola serangannya Liverpool tuh sama seperti sebelumnya, cuman masalah eksekusi aja. Terus ini golnya, jadi Wak Haji sekarang 5 gelar. 5 gelar. Gareth Bale juga. Gareth, sekarang berapa pemain Madrid yang dapat 5 gelar? Terus banyak banget tuh. Ada 9 kayaknya ya. Iya, Carvajal, Isco, Modric, Toni Kroos. Toni Kroos dapat nggak ya? Nggak dapat kayaknya Toni Kroos. Ada itu tadi yang aku lihat. Toni Kroos tuh kayaknya yang gabungan deh dengan di Munchen juga kayaknya. Jadi apakah pertanyaan terakhir kemarin di pot kemarin itu terjawab di pertandingan ini? Pertandingan mana tuh? Karim Benzema pemain terbaik? Jadi gini, aku ngelihatnya gini ya. Orang mungkin bakalan hanya parameternya Benzema itu semalam gak ada cetak gol. Perannya Benzema itu di sepanjang 90 menit. Gila itu Benzema, aku sampai ini orang 34 tahun atau berapa tahun sih? Seusia dia. Di pentas final, dia bisa jemput bola loh ke belakang. Iya. Ini kayaknya yang jadi bikin si Virgil van Dijk juga agak bingung juga dia kan. Jadi kalau kita mau lihat secara overall ya, jangan ngelihat hanya dari gol, assist gitu kan. Kontribusi di pertandingan itu yang harus dilihat sebenarnya. Kontribusi di 90 menit itu kalau kita perhatikan, dan dari raut bukan tipikal yang pemain yang kalau udah kehilangan bola kaki gitu kan. Iya, bukan tipikal pemain mutungan juga gitu. Anthony Martial dong. Dia kayaknya enjoy menikmati pertandingan semalam gitu. Dan gimana caranya dia kalau ke Vinicius itu ketemu dia ngasih instruksi iya. Yang beda dengan kalau kita lihat Bruno dengan Ronaldo marah-marah nggak jelas gitu kan. Iya, makanya mereka itu taktiknya goblok, bukan low block. Jadi seperti yang sudah tersiar juga di timeline kita lah. Kalau nggak salah Rio Ferdinand siapa bilang gitu. Udahlah kita nggak usah voting. Benzema kasih aja pialanya ke dia. Jadi aku sendiri sih Benzema layak dapat Ballon d'Or gitu kan. Karena kalau misalnya Muhammad Salah, kita mau bandingkan gelar, Benzema udah gitu kan. Dan di raihannya si Sadio Mane juga atau siapa gitu, ya paling layak tuh ya Benzema. Benzema iya. Dan menariknya lagi ternyata Benzema sama Vinicius Junior itu Vini ternyata duo striker maut di sepanjang musim 2021-2022. 46 gol, 46 game, 44 gol, 15 assist. Itu Benzema. Di mana nih? Di sepanjang musim. Oke. Total. Vini 52 game, 22 gol, 16 assist. Gila dua orang ini, yang satu kakak jadi mentor buat adeknya gitu kan. Coba kalau di MU, siapa yang mau jadi mentor siapa? Padahal kalau misalnya kita lihat di sepak bola beberapa tahun belakangan ini agak jarang kita lihat duo ya. Biasanya kan trio ya. Trionya MSN gitu kan. Trionya BBC. Trionya Mane, Firmino, Salah gitu kan. Apalagi nama trionya tuh? Nggak ada namanya dia. Nggak ada ya. Mane, Salah sama Firmino kan. Dulu sebenarnya
terakhir kalau nggak salah, kalau nggak yang kita Ronaldo sama Rooney kan, kalau Ya, duo dulu kan. ya duo Roro. Jadi kalau yang sekarang ini kayaknya memang karena memang kelihatan juga kayaknya dari pilihan strateginya Ancelotti. Yang satu orangnya lagi yang 4-3-3-nya itu dia cuma bayangan aja. Iya. Bahkan yang proses golnya Vini tadi subuh itu, Benzema itu kan cuma dummy runner di kotak penalti, dummy runner, kan? Terus Trent fokus ke Benzema, Virgil juga fokus ke Benzema, ternyata ada si kawan itu di belakang. Cuman aku nggak tahu itu Valverde sebenarnya memang mau niat ngasis atau nge-shoot. Soalnya kan di belakangnya Valverde itu Carvajal itu udah lari kan? Carvajal lari. Cuman memang nggak tahu sih. Cuman kalau dari proses golnya Valverde itu kayaknya udah niat mau syuting sebenarnya. Kalau aku melihat itu proses gol itu, aku malah melihat sebaliknya gitu. Yeah. Aku melihat sebaliknya, karena kalau kita lihat komunikasi antara Valverde sama Carvajal, dua pemain ini di pertandingan di babak pertama itu saling mengisi pos kan. Jadi ya Valverde kayaknya sepertinya tahu kalau Carvajal itu ada di belakangnya dia, cuma mungkin dia melihat Vini yang posisinya kosong dan udah di itulah. Tapi memang itu proses gol yang bagus banget menurutku. Mungkin kalau kita mau kekalahan Liverpool ini diakibatkan oleh satu orang yang nggak hadir. Siapa? Divock Origi. Dia pindah kan? Iya, dirilis dia, bukan dirilis, nggak diperpanjang. Nggak diperpanjang kontraknya, iya. Dan memang yang mengejutkan lagi, terakhir Liverpool cetak gol di final tuh ya Divock Origi 2019. Iya, 2009 lawan Spurs kan? Iya. Lawan Spurs ya. Jadi di final yang di tahun ini aja Liverpool tuh final FA Cup itu 0-0 tuh. Iya. Final Carabao Cup itu kan 0-0 juga tuh. Jadi Liverpool gagal mencetak gol di 3 final tahun ini. Jadi melepas sang Divock sebenarnya adalah keputusan yang salah ya. Iya. Justru di situ dia kuncinya itu sebenarnya di Divock. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya yang mempengaruhi Liverpool jadi kurang tenang dalam hal penyelesaian akhir itu adalah karena faktor pertandingan yang sempat di-delay selama setengah jam. Jadi kita bisa melihat di raut wajah pemain Liverpool terutama kan, ketika mereka sudah siap-siap tapi kemudian mereka masuk ke lapangan lagi dan akhirnya sempat tuh ada sorotan kamera ke Salah dan raut wajahnya kayaknya tegang banget gitu. Jadi apakah ini seperti yang dibilang pandit-pandit lain gitu, kalau sebenarnya delay itu mempengaruhi mental Liverpool dalam menghadapi 90 menit? Bisa jadi ya, tapi kalau yang aku lihat setelah aku coba cek-cek lagi kan, yang bikin semalam delay itu pertandingan sebenarnya bukan cuman case-nya di supporter Liverpool. Justru di supporter Madrid juga ada yang nggak bisa masuk. Iya. Kan? Iya. Jadi kalau misalnya dibilang karena faktor yang pertandingan sempat delay jadi mempengaruhi mental atau performa Liverpool, kayaknya sih nggak terlalu harusnya, karena ya harusnya Madrid juga sih ngalamin juga gitu kan. Kecuali kalau misalnya nih mungkin beda hal kalau sudah sempat berlangsung pertandingan terus di Liverpool lagi bagus kemudian di-cut, itu bisa jadi alasan tuh. Kalau ini karena dibilang ya, jadi ini masih simpang siur juga. Fansnya PSG yang curi tiket tuh. Astaga, iya kah? Iya. Nah, bukan cuman Liverpool, cuman karena lebih banyak fansnya Liverpool kayaknya nggak masuk, makanya yang terhighlight itu fans Liverpool. Karena fansnya Madrid juga katanya ada juga yang nggak bisa masuk karena dicuri sama fansnya PSG. orang di sana. Iya.
Tapi ada yang lucu loh dari kasus insiden banyak fans yang nggak bisa masuk itu. Kamu tahu nggak kalau ternyata Liverpool di-prank juga, fans Liverpool di-prank di pertandingan ini. Di prank yang mana? Jadi begini, beberapa jam yang lalu, Richarlison dia posting foto di Twitter, kondektur bus, kepalanya diganti sama dia gitu. Iya, aku lihat tuh. Nah, kamu tahu itu kenapa? Nggak tahu. Jadi begini. Gimana? Jadi begini. Aku lihat. Jadi ada fans Everton. Dia bikin fake company, perusahaan fiktif. Namanya Coach Innovation Limited. Oke, aku sempat ngeliat di timeline tuh, cuman aku nggak tahu. Nah, Coach Innovation Limited ini tugasnya adalah memfasilitasi fans Liverpool untuk naik bus dari Inggris ke Paris gitu. Oke. Tahu nama driver busnya siapa? Yang dipotong itu namanya ya? Richard Arlison. Oh. Oke, aku baru nemu tuh. Aku ngerti kan biasa Richard Arlison. Ini apa? Abis itu kan ada akun parodinya tuh. Richard Arlison itu. Oh. Jadi itu sebenarnya. Jadi ada fans Everton yang kurang kerjaan banget. Bikin perusahaan fiktif, di mana perusahaan fiktif itu employee-nya cuma satu. Kalau dicek di internet, si Richard Arlison. Gila, itu bukan prank lagi tuh. Itu sih keubun-ubun tuh. Jadi beberapa fans Liverpool ini nunggu si busnya ini kok nggak datang-datang. Pantasan itu ada ngeliat yang ngemper gitu kan. Iya. Jadi si Richard Arlison ini nggak datang. Iya, ada cewek kayaknya sempat jadi nge-story gitu, kami udah ini lagi nunggu nih, akhirnya nggak jadi berangkat. Iya. Oh, astaga. Untuk satu kasus ini kita patut mengapresiasi fans Everton. Gila itu musim depan tuh bakal ditungguin tuh. Bakalan nggak ada lagi istilah ini. Pokoknya derby sampai mati. Dan lucunya si orang yang di prank ini masih sempat nge-tweet. Katanya mereka sudah capek nunggu tapi busnya nggak datang-datang. Mereka ngubungi perusahaannya kok nggak ada yang merespon gitu. Lagi mana? Gila itu kalau diehardnya Liverpoolian tuh bakal dicari itu orang tuh. Gila. Aku yang lucunya Richarlison itu enggak gitu loh. Nah, iya aku awalnya pas ngeliat itu apalagi dia nge-tweet cuman gambar doang. Iya, kan? cuma gambar, nggak ada keterangan apa segala gitu macam. Kan? Iya. Kampret tuh memang tuh orang. Gila. Di zamannya yang Everton ngalahin MU aja ngeselin dia. Iya. Yang kalah tuh MU 1-0 1-0. Habis itu di postingnya foto di belakangnya Ronaldo. Kampret tuh emang tuh. Emang ngeselin sih. Mukanya ngeselin sih memang si Richarlison ini. Mukanya ngeselin. Nah, aku baca tuh di bawah replay tweetnya dia tuh. Dibilang gini, ini orang ngeselin dan lebih cocok lagi kalau misalnya masuk MU. Lebih kocak lagi kalau masuk MU, lebih cocok lagi tuh. Cuman semalamnya pas aku berseliweran tuh di TL tuh, aku nggak terlalu ngeh tuh ceritanya tuh. Jadi itulah. Jadi fans Everton, Anda luar biasa. Anda turut menjadi bagian dari selebrasi Madrid pada hari ini. Aduh. Pantas Ancelotti juga mention-mentionnya kan. Dibilang pas dia meninggalkan Everton, semua sedih atau nggak terima. Sekarang mereka akhirnya bahagia. Iya, bahagia. Jadi sebenarnya Liverpool kasihan ini. Mereka melawan 2 tim. Dan akhirnya rekor Ancelotti melawan di Mercy lawan Liverpool nggak pernah kalah ya. Iya. Gila orang satu ini, bapak satu ini.
Bentar. Aku ada nemu video lucu tadi. Ya, coba ya. Aku kirim ke WA, coba. Bentar. Aku kirim ke WA, coba. Oke, ini aku share screen dulu. Biar tapi nggak usah deh. Nanti videonya ditampilin aja pas bagian Iya, editing. coba. Koplas sih. Kasian bener ya. Masih ada aja itu jokes TV One tuh. Dan berhenti nangis. Dan dia berhenti nangis. Aduh. Jokes ini masih bertahan juga ya. Iya, tiba-tiba nongol gitu jokesnya TV One tuh, aduh. Tapi satu fakta yang fakta menarik ya, bukan menarik sih, yang membagongkan lah. Apa itu? Di tengah ini kemeriahan atau hingar-bingarnya Champions League ini dengan nama-nama besar, Madrid, Liverpool, City, City apa lagi? Chelsea gitu kan, PSG. Top skor itu kan Benzema. Iya Benzema. Top assist itu Bruno Fernandes. MU itu udah tersingkir dari per-8 besar. Lawan siapa kalah lagi? Lawan Atletico Madrid. ATM. Jadi top assist Bruno Fernandes. Iya, top assist Bruno Fernandes. Aku sebenarnya ya, kita sebagai fans United itu sebenarnya udah terlupakan lah kan. Iya. Tiba-tiba nongol tuh nama Bruno Fernandes. Ini tim masih ada ya? Karena kita juga sebenarnya mau bahas MU di Liga Champions apa lagi gitu kan. Iya, dan itu udah lama banget tuh. Bisa bertahan sampai pertandingan final itu benar-benar sesuatu hal yang membagongkan. Bruno Fernandes 7 assist, nomor 2 Vinicius Junior 6 assist. Di bawahnya lagi masih tetap 6 assist juga ada Sane. Kemudian Anthony Ajax, Luka Modric 4 sama manusia berapa ratus juta nih, Mbappe. Oh. Vinicius ya di bawahnya Bruno Fernandes. Iya, 6 assist. Jadi gimana final ini, apakah cukup buat menjadi tamparan buat Mbappe atau kedepannya Mbappe bisa lebih sumringah dari Real Madrid nih? Ini sih kalau misalnya kita melihat kekuatan Madrid, mungkin musim depan Marcelo sudah nggak ada ya kan. Mungkin Luka Modric 1 musim lagi gitu. Toni Kroos mungkin juga ya 2 musim lah. Dan apakah di beberapa tahun yang akan datang justru Mbappe yang akan lebih moncer dibanding Madrid, atau masih tetap akan sama seperti ini, atau mungkin Mbappe menyesal atau gimana? Mbappe sih bukan sekedar menyesal, bukan sekedar tertampar ya, karena kalau dia nonton match semalam, siapa ya komentator semalam ya? Yang Indonesia? Bukan, yang Inggris. Oh, aku lupa namanya. Siapa? Lupa. Bukan Peter Drury kan? Bukan yang Karni Ilyas itu kan? Aku lupa. Jadi aku juga nggak tahu. Jadi golnya di Vinicius itu dibilang who needs Mbappe?
Kayaknya Peter Drury deh. Oh, Jim Beglin kalau nggak salah, Jim Beglin kayaknya. Iya, familiar kok, aku nggak terlalu Jadi aku nanti yang komentator bahasa Inggrisnya kan. Jadi dibilang tuh kalau nggak salah who needs Mbappe. Pokoknya di mention lah Mbappe. Jadi aku nggak tahu sih sedrama-dramanya proses transfernya si Mbappe. Aku yakin dia pasti nonton. Iya. Walaupun Pasti. pas di gala dinner apa gitu kemarin Mbappe dilemparin sama jersey Madrid gitu kan. Jadi yang selalu di yel-yelnya puta Mbappe gitu kan. Kayaknya sih dia bakal nonton itu match. Jadi pada saat golnya Vini, kemudian komentatornya mention namanya dia, kemudian sadar Iya. Madrid 14 gelar. Apalagi yang ada juga supporter-supporter Madrid bikin nama jersey Mbappe gelar Champions League 0 gitu kan. Iya. Itu sih memang murni kayaknya kalau dari dirinya Mbappe, kalau bukan karena keluarganya, iya, dia bakalan malu banget sih dia itu. betul. Gitu kan. Jadi kalau dibilang menyesal, sudah pasti sih kalau aku bilang ya. Walaupun di konferensi persnya dibilang dan dapat support juga dari Totti. Iya. Dia mungkin sempat agak ini ya besar kepala dapat support dari Totti, dibilang ya pilihannya One man Mbappe itu club udah lah. benar gitu Iya, kan. iya. Cuman ya dari si Hazard aja nggak ngapa-ngapain walaupun bisa dapat gelar itu sih ya pasti menyesal sih. Kita tunggu waktu aja. Kalau Mbappe bisa dapat gelar Champions League dengan PSG, itu bisa hilang tuh. Iya. Tapi kalau selama karirnya di PSG nggak dapat apa-apa, ya udah. Highlight dari perhelatan final semalam juga ini. Menurutmu gimana dengan keputusan UEFA dan FIFA pada umumnya yang mencoba mengemulasi perpaduan antara sport dengan entertainment gitu? Itu kan kejadian sudah di Euro kemarin yang ada penyanyi segala macam, dan aku sempat melihat tweet dari beberapa orang luar, pandit luar yang ya ide FIFA menarik audiens generasi muda untuk tetap menonton bola itu dengan cara mengundang penyanyi semacam tadi subuh lah, Camila Cabello lah dipanggil kan untuk sebagai daya tarik. Menurutmu itu efektif nggak sih? Aku sih ngebagi dua hal ya. Bagi kita yang nonton di TV, itu kayak ngebuang waktu. Tapi mungkin bagi yang penonton langsung di stadion, atau mungkin ya seperti untuk menarik yang basis penonton yang lebih muda atau yang biasa nonton Super Bowl, kan American football, yang justru yang dinantikan itu hiburan pada saat sebelum pertandingan dan di halftime break gitu kan. Jadi aku ngelihatnya kalau kita yang penonton ya nonton di TV nih atau bukan nonton di sana, itu kayaknya nggak ada artinya sih kalau bagiku ya, nggak ada gunanya. Cuman nggak tahu kita kalau yang di sana, yang di stadion langsung, di yang merasakan di langsung sana ya. gitu. Karena kayaknya memang bakalan ke arah sana sih kalau aku lihat, karena aku ngelihatnya gini, contohnya paling nyata dari pembangunan stadion yang terbaru, Emirates Stadium Arsenal, yang stadionnya Spurs apa ya? Ini London Stadium kan? London Stadium. Itu kemudian stadionnya Juventus, New Juventus Arena. Itu semua yang kenapa mereka bangun stadion baru itu dia karena mau fasilitas makanannya, barnya. Jadi kalau dari teknologi lapangannya sendiri sama aja kok. Cuman bedanya kalau kayak stadionnya Spurs, dia bisa diganti jadi iya. Kriket kalau nggak salah tuh. Ya. Kemudian jadi yang stadion baru sekarang dan rencananya katanya Old Trafford bakalan iya, aku juga sempat direnovasi.
karena melihat teknologi minum bir di Old Trafford itu cuma pakai gelas biasa. Di stadion Spurs orang minum bir itu dia yang udah pakai apa, nggak pakai pelayan lagi, dia langsung yang iya yang ngerti. Jadi kalau dari secara general penambahan hiburan di awal pertandingan atau di tengah-tengah pertandingan nih, atau kayak semalam lah, kayaknya sih bakalan ngarah ke sana kalau aku lihatnya. Dan bagi kita ini ya bakalan pointless aja sih ngelihatnya gitu kan. Karena biasanya kan udah yang kita nunggu itu kan kick off-nya. Kick off-nya iya. Atau kayak dulu Piala Dunia 2010 ya di Afrika 2010. Shakira ya. Iya kan, yang kita lihat lekukan perutnya doang kan. Iya. Yang gini-gini kan. Habis itu ya udah gitu kan, nggak ada yang anu gitu. Jadi tapi mungkin di sana konsumsinya ya itulah hiburannya, sambil minum, sambil makan popcorn gitu kan. Tapi mungkin ini ya. Tapi kalau misalnya dibilang itu strategi apanya UEFA dan FIFA, ya di satu sisi mereka munafik yang menepis itu idenya si Florentino Perez Super League untuk mendulang dana kan. Si UEFA dan FIFA sebenarnya dia juga selalu cari cara lain untuk mendulang dana. Memang caranya aja yang beda. Aku pikir mungkin Liverpool mungkin bisa juara di pertandingan final tadi kalau artisnya itu yang nyanyi itu Snoop Dogg. Gini-gini ya kan, giting dulu. Atau kayak kemarin City juara kan, ya siapa bandnya dari Manchester? Oasis tuh si Joel Gallagher apa siapa gitu. Ya, Noel kah? Liverpool kan siapa? The Beatles. Liverpool ya? Beatles ya. Coba nanti kalau Liverpool, kan kata Jurgen Klopp kan final musim depan kan harus di Istanbul. Ya, Istanbul. Sudah bisa di booking tuh hotelnya. Booking hotel ya. Cuma Klopp ini lupa kalau orang yang takabur itu biasanya diazab. Nah, biasanya orang yang takabur itu udah ada dulu hasilnya biasanya. Jadi sombong deh kan. Iya, ini hasil belum ada. Udah takabur, diazab nanti dia. Belum tahu nih, nanti ada yang pindah-pindah pemainnya kan. Mane pindah ke Munchen. Iya. Jadi siapa plotnya Luis Diaz? Tapi aku lihat sekilas katanya orang ya Luis Diaz cocok di posisinya Mane untuk musim depan katanya. Kita cocok sih memang, cuman aku lihat karakter pemain Amerika Latin tuh apa ya? Ya ini masih awal musimnya Luis Diaz gitu kan. Liverpool tuh main sistem liga tuh musim depan. Kita nggak tahu konsistensinya Luis Diaz itu bagaimana. Iya. Apalagi cara mainnya Luis Diaz itu kan yang banyak gerakan tambahan tuh rawan cedera tuh. Iya. Kan? Iya. Semalam aja hampir dia sama Eder Militao tuh. Sama Eder, iya tahu aku itu tuh. Oke, jadi sekali lagi selamat buat fans Madrid yang merayakan kemenangan, dan untuk fans Liverpool mengulang kembali video yang tadi dikirim sama Median yang nanti akan ditampilkan di video. Mungkin bisa nonton TV One kali aja beda hasilnya. Yuk, Bali, saiki ndelok TV One yuk. Sapa ngerti menang Liverpool nang TV One? Wis yuk. Iso menang Liverpool nang TV One. Beda TV. Masih biarnya menang Prabowo kok gol Jokowi. Nah TV One menang Prabowo biar nih. Yuk, ayo. Yuk, sapa ngerti menang Liverpool? Yuk, semangat, ayo. TV One. Dan selamat juga. Kapan pengumuman pemenang Instagram? Belum ya? Giveaway. Secepatnya. Ya. Berarti jangan lupa kita akan ada pengumuman pemenang giveaway. Jadi yang belum follow Instagramnya The Number 10 Show bisa follow di The Number 10 Show atau bisa klik link yang ada di bio channel ini. Iya. Dan saya pikir review kita sudah
Cukup, Cukup lah. cukup lah ya. Juara 2 umum cukup lah ya. Cukup lah. Nanti jadi siapa tahu berminat nih. Eh, Minggu depan ada kompetisi-kompetisi lain lagi, Liverpool ikut lagi aja. Biar juara 2 umumnya itu lebih. Siapa tahu juara 2 lagi. bisa. Ini bulan berapa? Bulan berapa ini? Bulan 5 Mei. ya? Bulan masih Mei ya? Iya. Oh, masih lama. 17 Agustus masih lama. Kali aja mau ikut 17. Untung nggak Liga Ramadan ya. Liga Ramadan udah lewat masalahnya. Iya, masalah bola. Aduh. Oke, saya pikir cukup sampai di sini aja dulu potnya. Median ada tambahan terakhir? Jadi dari pot kita sebelumnya juga sebenarnya saya pribadi menjagokan Liverpool dan musim depan semoga performa Liverpool masih tetap stabil gitu dengan pemain-pemain yang ada sekarang, karena justru olahraga itu ya tujuannya menghibur, bukan hanya ingin mengikuti yang kita mau nih. Ya kalau kita kan fansnya United, kita nggak tahu nih kapan nih apalagi. Nah, Apalagi Mr. Ralf Rangnick mundur. Mundur. Bubar. Bubar saja Manchester United. Bubar. Bubar saja kalian. jadi poin dari sebenarnya pengumuman Rangnick itu, media massa, media sosial itu nggak mau panggungnya diambil oleh Liverpool. MU itu memang harus selalu tuh. Harus selalu di atas ya. Iya. Makanya besok-besok kalau ada berita Liverpool, kalau perlu memang dibubarkan tuh MU. Jadi memang dari hingar-bingarnya Ralf Rangnick segala macam dia bakal jadi konsultan. Mengundurkan diri apa pecat ya? Mengundurkan diri dia mengundurkan diri, katanya mau fokus ke timnas Asia. Bubar saja United. Betul nih. Itu terlalu klise asalnya. Mau fokus gitu kan. Aduh, apaan mau fokus? Bilang aja lu nggak mau capek lagi ngurusin anu. Bilang aja kalau MU itu emang bobrok nggak bisa dibenerin. Betul nih. Aku biasanya kalau ada berita tentang klub favorit itu kan kalau nggak marah, kalau beritanya jelek kan marah gitu. Ini beritanya jelek tapi malah ketawa. itu di tengah kita lagi masih panas-panasnya nih final Champions League, tiba-tiba nongol berita itu tuh gimana? Nggak habis pikir. Aku sampai sekarang masih nggak habis pikir gitu. Apa sih, kenapa harus tiba-tiba ada berita ini gitu? Itu aduh. Mau minta panggung juga dia kan? Iya. Pengen diperhatiin. Kacau klub Manchester itu. Bubar aja kalian. Aduh. Tapi kalau dari aku, closing statementku, ini final yang bagi fans netral luar biasa, fans Madrid apalagi. Liverpool mungkin kecewanya ya karena kalahnya dari Madrid di final, kalau menurutku sih nggak terlalu menyakitkan. Cuman ini seperti yang sudah kita bahas di spot sebelumnya, ini final ideal nih Madrid Liverpool tahun ini. Betul, sepakat. Aku closing statementnya adalah Ancelotti itu nggak miskin taktik. Dia cuma lebih bijak aja menghadapi pertandingan. Cuman memang namanya sepak bola, apa yang dilakukan Ancelotti di Madrid tahun ini kita nggak tahu tahun depan bagaimana. Iya. Bukan ya, karena nggak bisa juga nih bilang Ancelotti tahu dia kapan harus ini musim depan. Nggak tahu tuh pemain feel atau motivasi pemain itu udah beda tuh kan. Iya. Entah pemain yang keluar lah. Bisa aja mereka sudah bosan kan 14 gelar, capek gitu. Udahlah kasih yang lain gitu kan. Iya.
MU misalnya. Kayaknya sih kalau feelingku ya, aku nggak tahu nih. Ancelotti itu kalau masih bertahan dia bagus bagi sepak bola Eropa. Cuman siapa tahu dia bakal berkaca ke Sir Alex yang mau pensiun pada saat di puncaknya. Puncaknya, kan? Iya. Bisa jadi karena kalau misalnya dilihat ya apalagi mau di ini dia nggak salah apa yang statistiknya dia pelatih pertama yang 4 gelar. 4 gelar ya. 4 gelar Champions di dua tim yang berbeda ya, Milan iya. sama Madrid ya. Iya. Nah, jadi aku sih kalau misalnya dia masih bertahan ya bagus gitu kan, tapi nggak menjamin dengan apa raihannya musim ini gitu. Kalaupun misalnya nggak bertahan ya paling dia mau berkaca ke Sir Alex pada saat di puncak karirnya. Oke. Sepertinya sekian. Kita terdistrak sama Ralf Rangnick tadi, bangsat. Tapi kita perlu membuat satu video singkat kayaknya ini tentang apa yang terjadi di United hari ini gitu. Kok bisa kita tadi belok ke sana? Bisa-bisanya belok ke sana, kota Manchester sana. Bahkan di pot seperti ini pun Liverpool tuh masih tetap nggak dapat tempat gitu, kalah sama kayak tweet tadi subuh. Jadi tuh kayaknya orang udah pada tidur tuh. Jadi aku masih bangun kan. Tiba-tiba nongol tuh tweetnya Barcelona. Congratulations Real Madrid. Ini orang ngapain lu ikut-ikutan gitu kan? Chelsea juga kayak gitu. Chelsea juga kayak gitu. Adminnya pengen dapat exposure gitu kan. Iya. Chelsea juga kayak gitu. Kacau. Oke lah. Sepertinya Oke. Ini harus di stop. Oke. Thank you. Sampai jumpa di pod berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan dislike kalau nggak suka dengan video ini. Dan jangan lupa follow The Number 10 Show di sosial media, Instagram. Karena mungkin besok-besok akan ada giveaway lagi ya. Kita nggak tahu. Kalau investornya lagi banyak duit ya. Dan buat pemenang giveaway nanti selamat apa? Tumbler ya? Tumbler sama kaos. Tumbler dan kaos. Oke. Thank you. See you next time. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.